Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu miliknya. Pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Joko Widodo tiba di Polres Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 10 pagi. Pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan di Polres Solo berdasarkan permintaan dari tim kuasa hukum Jokowi. Pemeriksaan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda atas permintaan Jokowi dengan alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan hari ini, Jokowi juga dikabarkan membawa ijazah miliknya yang kini tengah menjadi polemik. Joko Widodo menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam lamanya di Polres Solo, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan, Jokowi menerima 45 pertanyaan dari penyidik terkait dengan keaslian ijazahnya. Jokowi juga menegaskan tidak tahu mengenai ijazah yang diupload Dian Sandi dan telah memperbolehkan ijazah S1 dan SMA-nya disita pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Untuk mengetahui update pemeriksaan terhadap Pak Jokowi, pelapor kasus penyebaran berita bohong, fitnah, dan hoax, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum pelapor Yaakob Hasibuan dan juga terlapor sekaligus ahli digital forensik Rismon Sianipar. Selamat sore abang-abang semua. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di sini sore. Sore Bang Rismon. Sore Yaakob. Baik, ini kan mengenai pemeriksaan Pak Jokowi di Polres Solo sebagai kelanjutan dari yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ini kita ke Bang Yaakob terlebih dahulu. Pemeriksaan ini seperti apa Bang Yaakob? Pemeriksaan tambahan atau penyitaan barang bukti? Iya Mbak, pertama-tama mungkin saya harus luruskan sedikit, pemeriksaan ini itu adalah tindak lanjut dari penjadwalan ulang ya. Bahwa kemarin minggu lalu sempat Pak Jokowi dipanggil untuk dimintai keterangannya. Namun memang kami bersurat secara resmi untuk meminta penundaan karena Pak Jokowi memang ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi bukan karena kesehatan, namun memang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Mungkin semua orang dapat melihat sendiri ya. Tapi ya syukur alhamdulillah Pak Jokowi dalam keadaan sehat sehingga tadi dapat dilaksanakan pemeriksaan di Solo bersama juga 10 saksi lainnya. Informasi yang kami dapat Senin kemarin juga kami dapat informasi ada 8 saksi yang lain juga diperiksa juga di Polres Solo. Nah, tadi itu perjalanan pemeriksaannya berjalan dengan baik, sekitar 3 jam lamanya, sekitar tadi 45 pertanyaan. Dan itu sifatnya lebih ke pendalaman dari pemeriksaan yang terakhir pada saat penyelidikan. Tadi juga dilakukan penyitaan juga terhadap ijazah SMA dan ijazah S1-nya Pak Jokowi juga. Dalam rangka ya tentunya dalam rangka penyidikan dan nantinya akan digunakan sebagai barang bukti juga ketika ini ditingkatkan ke penuntutan maupun persidangan nantinya. Dan dari awal pun kami konsisten jika suatu saat akan dimintakan oleh penegak hukum baik di tahap penyidikan maupun di persidangan, Pak Jokowi tentunya siap dan tadi itu terbukti bahwa Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya untuk disita oleh Pak penyidik, begitu Mbak. Bang Yaakob, ini tuh apa yang dibawa Pak Jokowi ini atas inisiatif Pak Jokowi atau seperti apa? Karena juga membawa ijazah SMA begitu. Betul, karena memang pada saat panggilan pertama itu memang disampaikan bahwa akan diminta keterangannya dan mohon membawa dokumen-dokumen yang terkait, dokumen pendukung. Sehingga Pak Jokowi tentunya membawa dokumen-dokumen tersebut. Namun memang belum diinfokan sebelumnya akan disita, apakah hanya ditunjukkan atau disita, namun dari pihak penyidik meminta agar dilakukan penyitaan. Sehingga tentu kami hormati, kami ikuti, dan kami sekarang sudah menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian, begitu Mbak. Ya Bang Rismon, kita mendengar yang disampaikan tadi Bang Yaakob. Ini Pak Jokowi sudah membawa dokumen yaitu ijazah S1-nya yang juga menjadi polemik begitu ya. Bagaimana Bang Rismon menanggapi ini? Apakah ini juga nanti yang akan dipakai dalam gelaran perkara khusus nanti Bang? Iya, ini yang kami tunggu-tunggu ya. Karena kemarin waktu gelar perkara khusus di Barreskrim, ya, Dirtipidum bahkan versi fotokopinya saja, ya, baik versi analog maupun digital itu tidak berani menunjukkan kepada kita. Dan kita juga kecewa juga dengan apa namanya yang diklaim bahwa UGM datang
ternyata pada saat gelar perkara khusus juga UGM juga tidak berani datang berhadapan dengan kami gitu, face to face. Nah inilah ya, semoga barang bukti tadi itu ya, ijazah SMA maupun S1 UGM ya, Fakultas Kehutanan itu benar-benar disita, bukan nanti dalam 1-2 hari ya, tidak diperiksa secara forensik, metodenya bagaimana, uji keidentikannya bagaimana, tiba-tiba nanti dikembalikan lagi, gitu kan. Ini kan sama seperti yang pada saat kasus pengaduan masyarakat atau DUMAS oleh TPUA, begitu, Mbak. Ya kita harapkan saja ini benar-benar disita sampai nanti pengadilan selesai dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar prosedur penyitaan, tetapi nanti dalam 2 hari malah dikembalikan, begitu Mbak. Baik, Bang Rismon, ini dengan ijazah S1-nya Pak Jokowi yang sudah di tangan polisi begitu ya. Apakah Anda juga memahami konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang mungkin Anda sendiri tak memiliki dasar bukti nih, Bang Rismon? Kami kan memiliki dasar bukti dan itu kan dipertontonkan ke publik ya, di X saya, di akun YouTube saya, bahwa yang kita analisa yang diklaim Dian Sandi Utama, bahwa tidak ada lintasan stempel di ijazah tersebut, bahwa fotonya lebih condong, lebih cocok ke Dumatno dan lainnya. Jadi dan lewat skripsi juga kita sudah buktikan yang kita dapatkan, kita foto dari UGM bahwa tidak ada lembar pengesahan penguji. Maka kalau tidak ada lembar pengesahan penguji, maka skripsi tersebut belum diuji atau tidak diuji. Kalau skripsi tidak diuji berarti tidak lulus sesuai dengan penuturan Profesor Sofyan Effendi. Kan diklaim kemarin bahwa skripsinya lengkap, itu lembar pengesahan penguji mana. Begitu juga dengan klaim dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Ternyata keduanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Ya inilah kejanggalan ini kan berbasis fakta, bukan berbasis kebencian atau penyebaran berita bohong. Kami mewawancarai langsung Pak Kasmujo dan semua fakta-fakta itu juga kita dapatkan sesuai dengan fakta lapangan maupun analisis empirik kami. Di mana apanya kebenciannya dan penyebaran berita bohong ya, karena itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Begitu, iya. Mbak. Tapi Bang Rismon, itu kan yang menjadi acuan Anda ini kan ijazah yang diupload sendiri oleh Dian Sandi yang bahkan sudah minta maaf begitu kepada Pak Jokowi. Apakah itu valid ijazah tersebut yang sudah diupload oleh Dian Sandi? Nah, yang diupload oleh Dian Sandi ini kan yang diklaim adalah asli. Ya kan Mbak, terus kita lakukan analisa, sejumlah analisa. Makanya kita bilang yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu palsu, kan begitu. Nah, selanjutnya kita cocokkan juga dengan skripsi itu. Jadi skripsi ya dengan teknologi PON yang sudah sangat maju itu tidak sesuai. Tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, tidak ada daftar pengujinya, tidak ada tanda tangan penguji. Itu kan tidak mungkin lolos. Begitu juga dengan tahun KKN yang kita juga masih perdebatan ini tahun 83, tahun 85 atau tidak ada sama sekali. Karena begini, basis argumentasi dari pihak Pak Jokowi kan mengatakan ini sudah sudah diperiksa ketika calon wali kota 2 kali, gubernur dan capres tetap. Baik. Kita ke Bang Yaakob. Ketua KPU Solo, Surakarta, Pak, bentar dulu Mbak, bahwa beliau mengatakan tidak ada verifikasi dari UGM pada berkat calon wali kota 2005. Begitu Mbak. Baik, tidak ada verifikasi dari pihak UGM begitu. Kita ke Bang Yaakob. Bang Yaakob, apa tindak lanjut terhadap laporan tambahan ini, termasuk yang berkaitan dengan fitnah ataupun juga ujaran kebencian? Ya, tindak lanjutnya ya tentunya dari kami berharap agar kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan profesional, dengan cepat juga, dan dengan komprehensif juga ya. Karena kami juga menyadari juga bahwa yang kemarin di Barreskrim itu sudah sangat baik dilakukan oleh para penyelidik di sana karena masih penyelidikan, dan banyak sekali saksi-saksi yang diperiksa, banyak sekali dokumen-dokumen yang diperiksa, dan kami yakin juga bahwa di Polda Metro Jaya ini akan sama komprehensifnya, bahkan karena ini sudah penyidikan akan lebih luas lagi. Dan nanti akan terbukti semua yang tadi Bang Rismon sampaikan bahwa mana Pak Kasmujo, bahwa dosen pembimbing, nah itu semua akan jelas nanti terang benderang
bahwa memang betul Pak Kasmujo adalah pembimbing Pak Jokowi. Dan itu akan dibuktikan nanti dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan sebagainya. Kami yakin para penyidik profesional dapat mengumpulkan bukti-bukti itu juga, karena memang itu apa adanya, Mbak. Jadi kita tidak khawatir, tidak ada kekhawatiran sama sekali di kita, karena fakta kan akan berbicara sendiri tanpa harus kita membuat argumen apapun, gitu Mbak. Ya Bang Yakub, dengan adanya dokumen yang dibawa, kemudian juga pemeriksaan yang terus berlanjut begini, apakah dari pihak Anda yakin akan ada tersangka yang keluar setelah proses pajak ini? Tentunya pada saat kami melapor ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah meyakini bahwa adanya suatu tindak pidana. Karena ada dugaan tindak pidana tersebut, sehingga kami yakin bahwa ada tersangkanya. Namun kan kami tetap menghormati proses penyidikan yang berlangsung, sehingga kami menyerahkan semuanya kepada pihak polisian di tahap ini, Pak. Baik, Bang Rismon, dari pihak Pak Jokowi begitu yakin jika akan ada tersangka begitu yang keluar. Lantas bagaimana Anda sendiri, apakah tidak ada kekhawatiran yang semakin memperlemah posisi Anda sebagai terlapor karena melihat banyak dokumen juga dan juga pemeriksaan yang masih berlanjut? Ya, kami tentu tidak khawatir sama sekali ya, karena yang kami pegang adalah kajian ilmiah dan fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Jadi, oke, mari kita periksa sama-sama, dan Polda Metro Jaya juga ya, jangan asal-asalan, dalam arti kalau ada dokumen ya uji forensik. Karena dokumen itu gampang sekali direproduksi, dibuat-buat, sehingga mencocok-cocokkan, sehingga nanti proses akademiknya itu sesuai begitu. Jadi ya silahkan dilakukan forensik. Kami juga punya perlawanan yang tentu tidak kami buka sampai saat ini, begitu, Pak. Perlawanan yang tidak dibuka sampai saat ini seperti apa maksudnya, Pak? Iya, kami memiliki bukti-bukti yang memang sangat telak gitu loh, untuk berarti maksud Anda yang menuduh kami, oke. Ya, pihak-pihak yang menuduh kami menyebarkan fitnah, ujaran kebencian dan lain-lain gitu loh. Ini fakta ilmiah yang kami jelaskan di sini, dan itu satu pun tidak ada bantahan. Ya, jadi pihak UGM sendiri pun tidak terbuka. Ini yang membuat kami semakin kurius. Ya, ada apa dengan keterbukaan UGM tersebut? Ya, bahwa nilai MKDU yang nilai D itu bisa dikatakan lulus, itu kan juga kami alami sendiri, proses akademik di UGM itu tidak mungkin bisa lulus, begitu, Mbak. Tapi Bang Rismon sendiri sudah memverifikasi langsung begitu mengenai hal ini ke institusi pendidik terkait sebelum membuat tuduhan di ruang publik? Ya, begini, kita kan menganalisa dengan adanya, pertama itu saya kunjungan langsung ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, bahwa tidak ada lembar pengesahan penguji, dan itu di skripsi-skripsi lain ada, karena itu standar baku dalam penulisan skripsi di UGM. Maka ya dari situ saja sebenarnya bisa kita simpulkan, skripsi yang tidak diuji itu tidak akan melahirkan ijazah yang resmi atau ijazah yang sah. Kita juga menyayangkan bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pak Dr. Suryadi tentang pada saat pengurusan dokumen pencagupan DKI 2012 oleh Joko Widodo itu dibuat di Pasar Pramuka, itu juga petunjuk-petunjuk itu tidak didalami oleh Polda Metro Jaya maupun Barreskrim. Ini yang kita sayangkan, bahwa saksi-saksi yang diperiksa hanya sepihak, yang berpihak pada Pak Joko Widodo, begitu, Mbak. Bang Yakub, silakan tanggapan Anda mengenai yang disampaikan Bang Rismon ini. Skripsi yang tidak diuji ini tidak valid begitu, dan rangkaiannya bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang Mbak Ijal, faktanya bahwa justru semuanya telah terbantahkan dan telah dikonfirmasi langsung oleh pihak yang mengeluarkan, yaitu UGM. Jadi UGM sudah memberikan statement juga clear, dan para penyelidik pada saat di Barreskrim itu juga sudah mendatangi dan memeriksa, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi banyak sekali, kalau tidak salah ada 39 atau 40, saya kurang ingat. Tapi semua saksi-saksi itu sudah mengkonfirmasi. Jadi dari para penyelidik ini kan tentunya melihatnya bukan hanya sepihak, bukan hanya melihatnya dari sisi dokumennya saja, tapi dari pendukung-pendukungnya, kemudian alat bukti lainnya, dari percetakan skripsinya pun semua sudah datangi. Jadi itu yang semua juga fakta-fakta yang sebenarnya tidak terbantahkan juga, termasuk juga Mbak, termasuk juga dengan foto-foto Pak Jokowi, teman-temannya juga yang sudah mengatakan, nah itu kan fakta-fakta yang tidak akan bisa diterbantahkan, dan itu menurut kami juga sangat penting, dan nanti akan menjadi bahan penyidik untuk melakukan penyidikan ini, begitu Mbak Indra.
Lantas mengenai Bang Rismon, mengenai laporan terhadap Pak Jokowi dan juga UGM sendiri, bagaimana kelanjutannya, Bang? Iya, kami kan, saya sendiri melaporkan Pak Jokowi atas 2 laporan ya, dan Relagama, keluarga alumni Gajah Mada melaporkan 1 laporan di Polda terkait dengan ketiadaan peran dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik dari Pak Kasmujo, dan itu terbantahkan ya, karena memang Pak Kasmujo sendiri itu memang membantah bahwa peran beliau tidak ada dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik seperti yang diberi Natalis UGM tahun 2017. Ini kan kami melaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong. Yang kedua, laporan saya adalah laporan atas dugaan skripsi palsu, di mana kami tidak puas ya penjelasan dari Dirtipidum yang mengatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu hanya dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan secara prematur bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Kan bukan seperti itu proses saintifik. Oleh karena itu kami laporkan lagi. Dan pihak Relagama dan salah satu atau beberapa alumni Gajah Mada juga melaporkan berita bohong terkait dengan tidak adanya jurusan teknologi kayu dalam sejarah Fakultas Kehutanan UGM. Itu tidak bisa dibantah. Memang, karena memang tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Dan jurusan tersebut disebutkan oleh Pak Jokowi pada dialog pada Dias Natalis UGM tahun 2017. Jadi ada 3 laporan ini. Ya, kalau Polda DIY dan kepolisian secara menyeluruh menerapkan prinsip equality before the law, maka laporan-laporan tersebut juga perlu ditindaklanjuti, sama seperti laporan Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang dalam 2 minggu langsung memanggil kami sebagai terlapor. Begitu, Mbak. Bang Yakub, mengenai laporan dari Bang Rismon, bagaimana dari pihak Pak Jokowi sendiri? Ya, hingga hari ini kami belum mendapatkan informasi resmi apapun mengenai laporan tersebut, Mbak. Namun, Bang Rismon tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki hak ya untuk melapor mengenai apapun, sehingga ya harus kami hormati juga. Namun kami belum menerima laporan apapun atau informasi mengenai laporan tersebut, sehingga mungkin kami tidak bisa mengomentari terlalu jauh. Namun masalah-masalah yang tadi disampaikan juga sebenarnya juga sudah dibahas dan sudah diperiksa juga oleh Bareskrim di laporan yang dimana Pak Jokowi merupakan terlapornya, dan sudah dilakukan juga gelar perkara khusus, di mana awalnya sebenarnya kami keberatan dan melihat tidak ada urgensi, namun tetap kami hormati, dan ternyata di gelar perkara khusus itu makin terlihat juga yang dihadiri oleh Kompolnas, Ombudsman, Komisi 3, dan banyak sekali unsur-unsur di Polri pun, dari Irwasum, Divkum, dan sebagainya. Itu lengkap, dan dari setelah itu pun Kompolnas sudah mengatakan penyelidikan sudah dijalankan sesuai SOP, tidak ada pelanggaran apapun. Sehingga ini juga makin tidak terbantahkan lagi bahwa fakta-fakta yang disampaikan tadi itu sudah diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti UGM, kayaknya. Begitu, Mbak Ijel. Baik, jika demikian terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Bapak-bapak sekalian, Abang-abang sekalian. Tentu kita berharap polemik ijazah Jokowi ini akan terang benderang, dan tentunya baik pelapor dan terlapor juga mendapat kesempatan yang sama dalam proses pemeriksaan ini. Selamat sore, Abang-abang. Salam sehat. Sore, Mbak Ijel. Sore, Bang Rismon. Sore, Pak.